Ya, sekali lagi kita diskusikan mengenai set parameter dan variabelnya. Jadi pertama kita pakai set untuk node ya. Di sini ini kita tulis dengan notasi script. Set untuk semua node. Jadi mulai dari depot ya, titik sumbernya di mana kapal itu akan start berlayar dan akan kembali. Kemudian C ini adalah set untuk semua node minus depot. Ya, jadi di dalam notasi himpunan saya pakai tanda ini ya, backslash ini ya. Backslash ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah tanpa ya. Ini artinya dia tanpa depot ya, tanpa titik nol ini. Kemudian di bawahnya ada set vehicle ya, karena kita biasanya dalam maritim logistik berurusan dengan heterogeneous vessel, sehingga ini kita perlu notasikan supaya apa? Supaya nanti kalau kita misalkan ngomong kapasitas vehicle atau kapasitas vessel ini kita kasih indeks V, di mana indeks V ini nanti adalah menunjukkan indeks untuk setnya ini. Saya harap Anda paham ya, kalau kita ngomong set dan kita ngomong indeks, jadi misalnya set V, ini set V. Ini ada dua kapal di sini. Kapal A, kapal B. Jadi ini himpunannya adalah himpunan untuk vehicle ini, sehingga nanti kalau kita ngomong kapasitas, ya, maka kita ngomong kapasitas A itu berapa, kapasitas B itu berapa. Ya, indeksnya anggota himpunannya ini akan menjadi indeks. Ya, anggota himpunan akan menjadi indeks dari set yang kita punya ini. Ya. Nah, kalau kasusnya adalah homogeneous vessel, kita nggak butuh V, ya. Anda cukup menyatakan K sama dengan berapa, karena untuk V sama dengan 1 dan V sama dengan 2, K-nya sama. Ya. K1 sama dengan K2 di sini. Sehingga Anda nggak butuh indeks V, Anda nggak butuh set vessel ini. Ya, itu kalau kita modelnya untuk menangani homogeneous vessel. Ya, karena di sini heterogen, jadi kita butuh set vessel dan kita butuh indeksnya ini. Ya, yang lain rasanya cukup jelas ya. Ini set untuk arc, jadi untuk IJ-nya. Jadi kita tidak menggunakan konsep dari I ke J. Maksud saya nanti kita tidak menggunakan gini ya. Kita tidak menggunakan ini supaya hemat aja waktu bacanya. Nanti kita jadikan satu, ya. Ini kita jadikan satu. Kita tulis nanti ini IJ elemen arc. Ya, kemudian D ini adalah demand di node I. Ini nanti sebenarnya kita nulisnya I ini berarti I ini elemen apa ini? I ini anggotanya I itu anggota apa? Yang bisa punya demand itu setnya yang mana? Dari semua set yang di atas yang kita bahas. N atau C? Demand di kota, demand tidak mungkin demandnya vessel toh. Demand juga nggak mungkin demandnya arc. Jadi yang punya demand adalah karena depotnya adalah tempat berangkat ya. 0 itu tempat berangkat. Ya, kemudian ini parameter cost dan parameter decision variable yang akan kita cari nanti di sini. Ya, oke. Jadi ini standar ya, ini cost. Ini adalah decision variable, decision binary variable. Kemudian persamaan pertama atau set constraint pertama untuk I anggota dari semua node customer XIJ sepanjang V, jadi untuk semua vessel dan untuk semua node layanan harus sama dengan 1.
Maksudnya apa ini? Jadi jadi misalkan kalau kita punya I sama dengan 1, ya, maka ini nanti anggap aja vesselnya ada 2. Jadi vesselnya sama dengan 2, V sama dengan 1, 2, digabung dengan semua titik layanan ya. J, elemen C, XI, J, V sama dengan 1. Jadi ini X1, jadi J-nya ditambahkan untuk semua titik titik layanan. Artinya dari satu kota, ya misalnya ini I sama dengan 1, satu kota ini hanya bisa menuju ke satu kota yang lain. Jadi kalau kota yang lain itu ini ada misalkan ada kota kedua, ada kota ketiga. Saya nggak boleh bikin arc kayak begini ya. Karena ini nanti berarti XI12 sama dengan 1, XI13 sama dengan 1. Kalau dijumlah ini nanti dia sama dengan 2. Ya toh? Nggak boleh kan? Jadi supaya satu kota hanya bisa mengunjungi kota lainnya, ini hanya boleh ada 1. Ya, kalau enggak X12 sama dengan 1, ya berarti X13 yang sama dengan 1 ini enggak ada. Gitu ya. Jadi artinya dari satu kota, dia hanya bisa menuju ke satu kota yang lain. Itu adalah constraint yang pertama. Nah, constraint yang kedua, kira-kira apa ini? Ini logikanya aja Anda lihat ya. Kalau ini ada D, ini ada K, di mana ini adalah kapasitas, ini adalah demand. Berarti ini tentunya ini akan mengatur demand itu tidak demand yang nah terus perhatikan sebelah kanannya ini, setnya ini. Ini untuk V anggota set V. Jadi untuk tiap kapal. Artinya demand yang dilayani oleh tiap kapal itu tidak boleh melebihi dari kapasitasnya. Tiap kapal boleh melayani kota I, boleh melayani kota I sama dengan 1, boleh melayani I kota sama dengan 2 ya. Untuk I anggota semua set konsumen tanpa depot ini ya. Berarti kalau C berarti tanpa depot. Ya, itu konsen kedua. Konsen kedua bicara mengenai kapasitas. Konsen yang ketiga, kalau Anda lihat ini indeksnya mulai 0, berarti artinya kita bicara tentang depot di sini. Ini artinya dari kota asal itu semua kapal harus bergerak. Ya. Jadi tidak boleh ada kapal yang tidak keluar memberikan layanan. Nah, ini memang satu konsep yang kalau kita paksakan, kita jadinya kalau seandainya kita punya peluang penghematan, kita jadinya nggak menghemat ya. Kita pakai konsep ini kalau kita yakin bahwa demand kita nggak akan bisa dipenuhi dengan penghematan. Soalnya apa? Kalau kita nggak pakai konsep ini, nanti ada kemungkinan akan dihasilkan subtur breaking constraint. Itu ada caranya untuk menangani. Nanti kita bahas mengenai subtur itu ya. Ada cara untuk menangani. Tapi cara yang lain yang paling simpel adalah kita paksa semua kapal untuk keluar karena kita asumsikan bahwa demand itu tidak bisa dilayani dengan penghematan kapal. Nah, kemudian yang ini konsen keempat atau di sini ditulis CVRP 05 ya. Konsen keempat ini sebetulnya flow balance constraint ya. Jadi istilah lain disebut keseimbangan flow balance. Artinya kalau kita lihat untuk tiap K anggota anggota C titik layanan, jadi ini katakan ini K ya, titik K. Titik K bisa didatangi kota mana saja, tapi salah satu dari ini hanya salah satu dari ini yang boleh bernilai 1. Ya, jadi kalau di sini sudah bernilai 1, maka ini 0. Artinya ini nggak boleh
titik K ini tidak boleh lagi didatangi oleh kendaraan yang lain dari kota lain, hanya boleh satu ini. Nah, kalau K didatangi, K ini juga bisa dari K dia juga bisa menuju ke titik yang lain. Tapi juga hanya boleh satu yang bernilai satu. Misalkan ini satu, jadi ini nol, ya toh? Artinya ini tidak didatangi, ini tidak didatangi, yang ini yang didatangi. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, jadi jumlahnya ini dikurangi dengan jumlahnya ini harus sama dengan 0. Artinya apa? Kalau ada yang datang masuk, maka harus ada satu keluar. Antara yang masuk dengan yang keluar harus sama. Masuk satu harus keluar satu. Dan dari konsen yang di atasnya tadi sudah kita atur bahwa yang bisa masuk hanya satu. Tidak akan lebih dari satu. Ya. Kemudian ini untuk memastikan dari I ke I, jadi dia tidak boleh berhenti di kota asal, dia harus jalan, jadi XI ke I-nya harus sama dengan 0. Ini kita ada beberapa cara, kita bisa tempuh ini, kita bisa ngasih nanti cost-nya CI ke I, kita kasih angka yang besar, supaya dia nggak dipilih. Cuma kadang-kadang kalau kita pakai cara ini, kalau nggak ada visible solution, ini tetap aja dipilih nanti. Jadi ada alternatif, kita mau kasih 0 atau kita mau kasih ini, cost-nya tak hinggain. Cost-nya dengan big M. Terus ini binary ya, setting binary. Oke ya, ini formulasi problemnya. Nanti kita lihat di dalam persoalannya, ini subtour breaking ya, kita lewati dulu ya. Kemudian model explanation-nya, persamaan satu, objective function meminimumkan total cost. Concern kedua, set concern pertama tadi, tiap titik hanya boleh didatangi oleh satu kendaraan. Yang ketiga, tentang demand dan kapasitas. Yang keempat, semua vehicle atau semua vessel harus memberikan service, ya, meninggalkan depot. 5, flow balance constraint, semua yang masuk harus keluar, jumlahnya harus sama. Ya, 6, XII sama dengan 0, vehicle tidak boleh berhenti. Ya, kemudian binary, dan ke-8 ini ada subtour breaking-nya. Saya tulis ya CVRP 08. Ya, tapi kita ini ya sebetulnya CVRP 08. Tapi kita nanti coba buat dulu untuk kasus yang pertama. Kemarin sudah saya coba, tidak kita butuhkan. Oke, jadi ini sekarang problemnya Anda lihat ini kasus maritim logistik, ya kan? Kasus maritim logistik, ada kota asal atau kota depotnya Surabaya, ada 3 kota yang minta mengenerate permintaan kontainer. Kendari minta 392 kontainer, Makassar 170 kontainer, Kupang 328 kontainer. Perusahaan punya 2 kapal, ya, punya 2 kapal dengan tipe disebut itu ya RW29 dan kapal ekspres. Masing-masing ada kapasitasnya 526 untuk yang RW29, ekspresnya 662 teus. Kalau kita lihat di sini jumlah kapasitas, ya, jumlah kapasitas ini berapa ini? 8, 8, 11, 88 ya. 11 sama 8 teus. Sedangkan jumlah demand ini berapa ini? 562 2 tambah 8, 0, 1, 10, 7, 9, ya toh, 6, 7, 8. 890 ya, betul ya? Lima enam dua ya 890 ya, 890 teus. Ini permintaannya 8. Jadi sebetulnya kan dia bisa dipenuhi ya dari kapasitas ya. Cuma harus kita atur sedemikian supaya apa? Contohnya misalkan kalau kita pilih 392 ditambah 170 itu ini ya, Kendari sama Makassar. Saya mau RW 29 ngelayani ini. Nggak bisa kan? Nggak visible loh. Nggak cukup.
Ya, ini 562 totalnya ya. Kalau Makassar sama Kupang 498. Nah, Makassar sama Kupang dilayani oleh RW 29 bisa. Sehingga nanti yang Kendari dilayani oleh Ekspres. Ya, cuma ngaturnya bagaimana? Siapa melayani siapa di sini? Nah, kita coba dulu selesaikan secara enumeratif. Ini matriks jaraknya ya. Ini matriks jaraknya dari kalau dari Surabaya ke Kendari 740 nautical mile, dari Surabaya ke Makassar 500 nautical mile dan seterusnya. Kita lihat dulu, sebenarnya ini problem yang sederhana bisa diselesaikan secara enumerasi. Tapi kalau Anda mau pakai kalau problemnya dikembangkan sedikit, enumerasi mungkin agak sulit, Anda bisa coba pakai solver di Excel. Coba kalau kita selesaikan dengan enumerasi ya. Ada 3 kota. 3 kota itu kalau semua mau dienumerasikan dan dilayani oleh satu kapal, tidak bisa kan? Karena tadi Anda lihat RW untuk melayani 2 kota aja, yang mana tadi? Yang Kendari dan Makassar nggak bisa, apalagi melayani 3 kota. Jadi kalau RW untuk semua kota nggak bisa. Ekspres untuk semua kota bisa nggak? Kita lihat. Ekspres kapasitasnya 662. Kalau melayani 890 nggak bisa. Jadi nggak mungkin, ini kita rule out dulu. RW melayani semua kota dan Ekspres melayani semua kota, kita rule out dulu, kita coret dulu. Sekarang kalau RW untuk port 12, Ekspres port 3, bisa nggak? Atau RW untuk port 13, Ekspres untuk port 2. Coba ya, RW untuk port 12 tadi, yang tadi itu ya, ini ya, nggak bisa. RW untuk 13, Ekspres untuk yang kedua juga nggak bisa, karena ini sudah 700 lebih, kapasitasnya RW nggak sampai, ya tidak visible. RW untuk 23, Ekspres untuk 1 bisa. Atau RW untuk 1, Ekspres untuk 23 bisa. RW untuk 2, Ekspres untuk 13 tidak bisa. Jadi Ekspres untuk 13 itu artinya Ekspres untuk ini melayani Kendari dan Kupang tidak bisa. Sedangkan RW untuk port 3, Ekspres untuk port 12 visible. Jadi dari semua kemungkinan enumerasi yang visible hanya 3, sisanya tinggal kita hitung aja jaraknya. Kalau RW melayani 23 berarti rutenya 023 kembali ke 0 atau 032 kembali 0, ini sama. Ya, ditambah Ekspres, rutenya 0 ke 1, balik ke 0. 3250. Solusi 6 hasilnya juga sama, 3250. Solusi 8, solusinya sedikit beda. Ya, di sini hasilnya didapat 3090. Ini dengan enumerasi ya. Kalau kasusnya kecil seperti ini jauh lebih singkat daripada waktunya Anda buat enumerasi dibandingkan dengan Anda bikin dia pakai solver. Nanti yang nomor 2 Anda saya minta bikin pakai solver. Ya, ini soal UTS-nya DTS semester lalu ya. Yang kemarin ikut DTS mestinya familiar dengan soal ini, kecuali yang pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B saya minta pakai solver. Yang ini dulu kita kerjakan pakai solver ya. Jadi, oke, saya pindah ke Excel-nya. Ini kita setting. Sebetulnya soalnya kan cuma ini. Sebetulnya soalnya ini ya. Jadi ini kapasitas ini juga enggak ada. Artinya kalau dari matriks jaraknya ya. Dari matriks jaraknya ini. Nah, kita set Surabaya ke Surabaya ini dengan Big M. Ini mau di set 10.000 boleh, mau di set 100.000 boleh, supaya dengan harapan nanti dia enggak terpilih. Tapi tambahkan kapasitas kapal RW di sini, kemudian nanti kapal ekspres. Kemudian karena kita akan menggunakan 2 kapal, jadi kita terpaksa buat ini 2 kali, supaya apa? Supaya nanti di bawahnya kalau kita mau bikin, ini saya copy dulu ya, nama kotanya saya copy dulu.
Perhatikan bahwa matriks yang di atas ini adalah matriks apa? CIJ ya. CI ini matriks biayanya kan? Ya, matriks yang di atas ini matriks biayanya. Nah, saya sediakan di sini matriks untuk XIJ-nya. Ya. Ini adalah XI. Yang bawah ini adalah XIJ, ya. Saya dempetkan di sini dengan maksud supaya apa? Bikin sum produknya gampang, tapi Anda perlu tahu bahwa ini data untuk kapal pertama, ini nanti data untuk kapal kedua. Jadi ini nanti adalah solusi untuk kapal pertama karena CIJ-nya memang sama. Kalau Anda lihat untuk kapal RW maupun Express ini datanya sama ya. Surabaya ke Kendari 740, ini Surabaya ke Kendari juga 740, terlepas dari dia pakai kapal 1 atau kapal 2. Tapi di sini nanti Anda kan harus ingat bahwa ini kan notasinya kan bukan hanya XIJ, tapi ini XIJV. Ya, di mana V-nya itu nanti di sini ini adalah V sama dengan 1, ini adalah V sama dengan 2. Gitu ya. Oke, terus masukkan ini objective function di sini. Objective function-nya adalah sum dari CIJ XIJV. Ya kan? Objective function-nya ini ya. Sum dari CIJ, IJ-nya untuk semua arc, XIJV. Jadi di sini saya tulis dulu ini adalah sum produk area satunya ini. Kita log. Anda silakan ikuti ya. Kemudian itu dikalikan dengan kita log lagi. Ini yang akan kita minimize supaya dia sama dengan angka yang kecil. Oke. Jadi di sini Anda kopikan datanya. Saya nulisnya gini. Ini datanya saya tulis di sini di dalam apa kotak segitiga ini. Nanti di sini saya cerminkan aja supaya kalau saya ganti data yang di atasnya ini aja. Bawahnya ini karena simetris saya cerminkan. Kemudian saya kasih demand di sini dan saya refer dia di bawahnya ini. Sehingga demand itu bisa kelihatan dari kolom maupun dari baris. Demand kota Kendari 392, demand kota ini Kendari 392 dari sisi ini. Ini saya tambahi gini ya. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita ke constraint pertama sekarang. Constraint pertama bunyinya apa itu? Untuk I semua, sebentar. Untuk I semua, node layanan, ya, sum XIJ untuk semua kapal dan untuk semua J anggota N itu sama dengan 1. Jadi kita pilih ini ya. Titik layanannya Kendari, Makassar, Kupang. Saya pilih ini untuk semua. Ini kalau kita sum. Jadi saya tuliskan dulu ini sama dengan sum dari sini sampai sini. Saya copy. Jadi nanti ini jumlahnya ini untuk ini I sama dengan 1 ya. I sama dengan 2 jumlahnya ini.
I sama dengan 3 jumlahnya ini untuk semua kapal kan. Jadi masuk di kapal pertama, masuk di kapal kedua, dan juga untuk semua node. Ini harus sama dengan 1. Ya, jadi nanti kita masukkan constraint. Kalau constraint-nya kita cicil aja ya. Jadi data, saya pilih solver. Kalau Anda belum punya solver, Anda mesti install dulu ya. Dari file, kemudian more, option. Nanti di sini ada add-ins. Ya, kemudian ada Excel add-ins, Anda klik go. Nah, Anda pilih solver di sini ya. Anda tik solvernya. Karena sebenarnya sudah ada. Tinggal Anda tik atau enggak. Kalau Anda tik berarti dia akan tampil data analisis ini untuk SSI ya, untuk random number generation. Kalau Anda sudah tik solvernya ini, nanti di sini dia akan tampil. Oke, saya klik dulu solver. Set objektifnya adalah ini. Saya pindah ke sini ya. Saya minimize. Oke, B15 ini harus saya minimize. Dengan mengubah-ubah sel ini semua. Karena ini adalah decision variable. Oke. Nah, sampai sini silahkan diikuti. Ini nanti saya pilih metodenya simplex. Sudah? Saya tambah sekarang set constraint-nya. Constraint-nya yang pertama, cell reference ini diminta harus sama dengan 1. Oke, selesai. Ya, saya add, cancel. Nah, Anda lihat ini, J11 sampai J13 harus sama dengan 1. Jadi J11 harus sama dengan 1, sum-nya ini harus sama dengan 1, J12 harus sama dengan 1, J13 juga harus sama dengan 1. Oke. Close dulu ya. Balik lagi ke Excel-nya, balik lagi ke PPT-nya sekarang. Sekarang agak rumit sedikit ini. Nah, ini sekarang untuk tiap kapal, untuk tiap set kapal. Ya, untuk tiap set kapal. Jadi, ini nanti kita sendiri-sendiri, kita olah ini sendiri, kita olah ini sendiri. Ya. Untuk tiap set kapal, apa ini? XIJV untuk J elemen N. Untuk J elemen N. Sigmanya ya, jadi kita bikin apa jumlahnya dulu untuk J elemen N. Jadi untuk semua node, anggap aja nanti ini J-nya di sini. Jadi ini mungkin saya pindah agak ke bawah dulu. Mungkin kita butuh. Sebentar, saya cek dulu ya. Ini geser enggak ini? B16, oke. Dia ngikut, geser. Oke, saya jumlahkan dulu ini ke bawah. Saya tulis sama dengan sum ini ke bawah. Saya mau dapat ini dulu ya. Saya mau dapat XIJ, J elemen N, tapi nanti I-nya ini juga di sum sepanjang V. Ya. Jadi ini saya copy dulu. Kemudian ini saya kalikan dengan demand di tiap kota
I. Ya. Demand-nya mana demand-nya? Demand-nya ini ya. Demand di kota I. Jadi ini saya kalikan, saya tulis di bawahnya ya. Nah, ini kurang turun lagi ya. Sama dengan demand di kota I, ini kali bawahnya. Nah, kemudian ini mana tadi? Di anggota C ya. Jadi yang depan ini kayaknya nggak usah ya. Yang Surabaya ini nggak usah. Oke, saya tulis di sini. Ini kalau di sum ya, saya tulis ya, sama dengan sumnya ini. Gini kan, jadi sel yang C15 ini adalah apa? Demand di kota I dikalikan sum ya untuk kota I, tapi terhadap semua eh, terhadap semua node mulai dari Surabaya ini menuju ke Surabaya ini. Ya. Jadi satu-satu ya. Yang di belakang XIJ J elemen N itu adalah sampai di sini ya. Saya sum di sini ya. Ini saya sum ke row 14 itu menjadi XIJV J elemen N ya. Terus ini saya kalikan angka yang di sini jadi angka yang di sini diminta dikalikan dengan DI-nya ya. Diminta dikalikan dengan DI-nya. Jadi ini saya kalikan dengan DI-nya ini C6 ini saya dapat angka di sini ya. Jadi row 15 ini adalah C6, jadi sum-nya tadi dikalikan dengan DI-nya di sini. Oke. Terus ini diminta untuk disum sepanjang node customer. Ya, makanya tadi yang di sini nggak saya ikutkan, ini nggak usah diikutkan, nggak apa-apa ini. Disum sepanjang node customer ini. Ya. Ini nanti kalau kita bikin constraint, hasilnya ini constraint cell reference-nya C16 itu tidak boleh lebih besar dari apa? Siapa yang tahu? Tidak boleh lebih besar dari? Kapasitas. Ya, kapasitas yang mana? RW. Ya, ini belum tertulis ya. C16 tidak boleh lebih besar dari kapasitasnya RW29 ini kan? Sudah saya tulis di sini. Anda mau ambil yang sebelah, enggak ada, adanya di sini ya sudah ini. Add. Kita cek ya. Jadi C16 tidak boleh lebih besar dari C7. Jadi mau melayani kota mana saja, nah tapi nanti kapal ini, kapal yang RW29 yang decision variabelnya di sini, melayani kota mana saja, total demand yang dilayani tidak boleh lebih besar dari kapasitasnya. Dengan cara yang sama ini berarti Anda buat sama juga ya. Jadi ini bisa formulanya bisa di copy. Ini copy. Ini juga bisa di copy. Yang Surabaya ini nggak usah. Terus yang bawahnya ini juga bisa di copy. Oke. Jadi ini saya buat lagi constraint-nya karena ini untuk semua V. Jadi cell reference ini tidak boleh lebih besar dari kapasitasnya express. Oke, sampai sini paham? Ini constraint yang terkait dengan kapasitas kapal untuk melayani demand. Sudah saya add belum? Sudah ya. Saya close dulu. Ini sekarang yang berikutnya.
dari 0 ke J, ya, untuk semua kapal, karena kita ngomong dari 0, berarti kita cuma berurusan dengan row yang ini, yang atas ini. Ya kan? Jadi dari ini jumlahnya tidak boleh lebih dari, harus sama dengan 1. Jadi artinya kapal RW dari Surabaya itu harus keluar. Jadi ini boleh gini, nanti gini boleh. Ya. Nanti ini 0, ini 1, gini boleh. Tapi pokoknya kapal RW ini harus keluar dari Surabaya. Harus melayani salah satu kota. Ya. Begitu juga kapal yang ekspres, nanti di sini juga harus jumlahnya sama dengan 1. Kita pastikan supaya dia keluar. Nah, caranya gimana? Karena ini tadi sudah Anda pakai, jadi kita coba aja pakai yang di sebelahnya ini ya. Ini adalah sum punyanya ini. Oke. Kemudian di sini adalah sum punya kapal yang ekspres. Ini ya. Kita bikin constraint-nya sekarang. Cell reference ini diminta harus sama dengan 1. Jadi ini bacanya K10 sama dengan 1, L10 sama dengan 1. Ya. Yang K10 punyanya RW29, yang L10 punyanya Express. Ya, jadi dari ini kita baca untuk semua kapal. Jadi masing-masing kapal harus ada constraint ini. Jelas ya? Bawahnya sekarang. Kalau masuk ke satu titik, harus keluar dari titik itu. Buatnya gimana ya? Dari bentar, ini over untuk I-nya untuk semua node N, tapi K-nya adalah untuk semua node C. Ya. Dan ini untuk masing-masing kapal. Oke, I-nya untuk semua node N. Jadi I-nya untuk masing-masing Surabaya, Kendari, Makassar, dan Kupang. Entah menuju ke KDI, entah menuju ke MKS, entah menuju ke Kupang, ya. Kalau kita anggap K-nya, misalkan K itu adalah KDI, jadi dari I menuju ke KDI, semua kalau disum, artinya yang ini, ya, sumnya ini, ditaruh di mana ini enaknya ya? Nanti kita kurangkan, kita mesti buat ini somewhere ya, sebentar ya, kita jadi anggap aja ini kita tulis di sini. Ya. Jadi C17 itu adalah sum dari semua I menuju ke tiap titik titik KDI ini ya. Ini nanti kita copy. Kemudian sumnya ini kita kurangkan dengan apa? Jadi siapapun boleh menuju ke Kendari. Ini sumnya nanti tidak boleh lebih dari 1 ya. Siapapun boleh menuju ke sini, tapi nanti
ini dikurangkan dengan apa? Dari Kendari harus keluar. Jadi kalau ada yang masuk ke Kendari, harus ada yang keluar dari Kendari. Ya. Ini kita buat, ini sama dengan sum, ini ya. Ya, jadi nanti di konsernya kita tulis C17 dikurangi C18 harus sama dengan 0. Ya, atau C17 sama dengan C18. Lebih gampang gitu nanti tulisnya ya. Ini semua boleh menuju ke Makassar. Tapi kalau sudah menuju ke Makassar, dari Makassar harus keluar. Ya. Jadi bawahnya ini sum keluar dari Makassar itu kan ini kan? Ya. Yang ini juga sama. Semua boleh menuju ke Kupang, tapi kalau sudah masuk di Kupang harus keluar dari Kupang. Jadi ini harus keluarnya saya tulis di sini. Oke. Apa? Ada yang chat? Kenapa? Untuk kapal ekspres juga sama. Oke, ini saya sum dulu ya. Ini yang ininya boleh saya copy. Kalau ininya bisa di copy enggak? Ini mestinya bisa ya. Coba ya. Ini sum F11 sampai I11. Oke, yang ini sum F12 sampai I12, yang ini sum F13. Oke. Jadi constraint-nya sel ini harus sama dengan sel di bawahnya. Oke ya. Add lagi. Sel ini jadi masuk ke Kendari harus keluar dari Kendari, masuk ke Makassar harus keluar dari Makassar, masuk ke Kupang harus keluar dari Kupang. Ini berarti harus sama dengan tadi yang ini betul ya? G17 sampai I17 harus sama dengan G18 sampai I18. Oke. Oke ya. Apalagi? Nah ini ya, ini kalau mau dibuat sama dengan 0 juga boleh. Jadi artinya ini nanti kalau Anda mau memastikan bisa aja Anda memastikan dengan cara begini ya. Jadi apa namanya? Ini copy dulu ya. Ini punyanya yang Surabaya ke Surabaya. Ini yang punyanya Kendari ke Kendari. Ini yang punyanya Makassar ke Makassar. Ya. Ini punyanya Kupang ke Kupang. Ini saya copy ke sebelah punyanya kapal yang kedua. Betul ya, ini Surabaya ke Surabaya F10, G11, H12, I13. Terus kemudian nanti di solvernya Anda tambahkan row yang ini harus sama dengan 0. Ya. Tapi kita coba aja ya, kita coba tanpa itu ya. Kita coba tanpa itu bisa enggak? Nah yang terakhir tadi apa? Binary. Jadi binary artinya ini harus kita tambahkan. Jadi semua dari B sampai I ini dia harus binary. Ya. Add. Oke, kita lihat, kita coba cek semua. Ini tadi B20 betul ya, enggak berubah. Kita coba solve ya. Solve. Dapat hasilnya 3090. Tadi di sini kita juga dapat 3090 kalau nggak salah. Ini ya. Dengan rute RW-nya ke kota ketiga, ekspresnya ke kota ke-1, lanjut ke kota kedua. Coba kita cek. RW-nya ke kota ketiga. Jadi dari Surabaya ke Kupang, ini
supaya gampang lihatnya. Nah, conditional formattingnya di mana ya? Sama dengan 1 saya highlight. Jadi Surabaya ke Kupang 1, Kupang ke Surabaya 1. Jadi RW ke kota ketiga, terus kembali ke kota asal ya, 030. Sementara yang ekspres 0 ke 1, ya toh, 1 ke 2, nanti 2 kembali ke 0. Jelas ya? Nanti di sini Anda saya minta untuk example yang kedua, Anda coba. Sekarang kotanya saya tambah 1, lebih banyak sedikit, tapi kapalnya tetap 2. Ya, ada kapal tipe Ultima dengan 450 TEU, ada kapal Spirit dengan 700 TEU. Ya, Anda kerjakan sebagai latihan. Oke ya, ini nanti file Excel-nya tidak saya share, tapi recordingnya yang saya share, supaya Anda bisa mencoba mencoba sendiri ya, sampai Anda bisa nemu hasilnya. Jadi Anda belajar menggunakan solver di sini.